Hadir kawan-kawan media. Nah, di sini sebelumnya kami perkenalkan dulu. Saya Raymond, kemudian ini Pak Uspalino, Pak Jojo dan Pak Yulfi. Dan ini keluarga dari Ampiarsa, yang mana kami ini ditunjuk oleh saudara Ampiarsa sebagai tim kuasa hukum dalam perkara yang mana kita ketahui bersama yang sedang viral atas ada kejadian suatu tindak pidana, ya kan, pidana kekerasan secara bersama-sama, yaitu lokasinya di Tanjung Plaza Jalan Diponegoro ya, Pontianak, terjadi pada hari Kamis. Di sini teman-teman, kami ingin sedikit menerangkan peristiwa itu seperti apa, biar ini jelas, gitu kan. Dari ini yang kami dapatkan dari korban, yang mana klien kami sendiri, saudara Ampiarsa, yang mana di sini awal kejadian itu bahwa si korban ini dihubungi oleh seseorang yang diketahui oleh korban ini merupakan anggota kepolisian. Kemudian nanti kita sebut seseorang oknum lah ya kan. Nah, dari komunikasi itu, oknum ini berkomunikasi dengan korban untuk bertemu, ya, bertemu. Melalui komunikasi itu, si korban ini meminta, ayo deh kita bertemu, oke. Kemudian ditunjuk satu tempat di seputaran Gajah Mada, Jalan Siam, warung kopi. Namun ditolak oleh oknum ini karena alasan ramai di situ. Singkat cerita, dari beberapa tempat itu tidak disetujui, digiringlah korban ini di lokasi di Katulistiwa Plaza situ, ada di seputaran warung kopi di situ. Disitulah lokasi yang ditemui akhirnya. Kemudian singkat cerita, korban ini datang menemui si oknum tadi. Ya, ketika bertemu, bersalaman, nah, tidak lama kemudian korban ini dipukul dari belakang. Ini secara bersama-sama terang korban. Ya, dan saya rasa melalui video yang viral itu, ini perbuatan yang sangat keji bagi kami, ya kan, di mana korban ini dipukul secara brutal, ya kan, yang mengakibatkan sekarang klien kami ini, si korban ini mengalami luka di kepala serta di mulut, area mulut. Kepalanya itu bocor, mengakibatkan ada jahitan sekarang, giginya patah, kemudian ada luka di bibir serta memar-memar. Ya, tentunya kami ketika ditunjuk sebagai kuasa hukum, kami sudah menganalisa perkara ini. Dan menurut kami ini sesuatu hal, ya, yang sudah direncanakan dan sangat terencana. Gitu. Dan menurut kami ini bukan peristiwa yang biasa. Kami sangat menyayangkan ini terjadi di Kota Pontianak, ya kan. Maka dari itu kami ditunjuk oleh korban serta keluarga untuk menangani perkara ini agar perkara ini bisa kita ungkap, ya kan, apa sebenarnya yang terjadi. Gitu. Kebetulan pihak keluarga sudah membuat laporan di kepolisian pada hari Kamis itu juga ya kan? Dan kami sepenuhnya mempercayakan proses hukum ini kepada pihak kepolisian, dalam hal ini di Polresta Kota Pontianak, ya kan. Kami percaya penuh terhadap Satreskrim Polresta Kota Pontianak untuk dapat mengungkap peristiwa pidana ini. Ini bukan jadi pidana aduan, tapi ini pidana murni, yang mana mestinya ini sudah harus berproses, ya kan. Kami apresiasi kepada Polresta Pontianak, yang dimana informasi kami dapat sudah ada satu pelaku yang diamankan, ya kan, termasuk ada oknum polisi ini. Informasi yang kami dapatkan ini sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam, ya kan. Kemudian terhadap lain, kami sangat berharap penuh terhadap Polresta Pontianak untuk dapat mencari lagi pelaku-pelaku lain, tangkap pelaku ini supaya ini jelas. Ya, satu poin lagi yang mau kami sampaikan, ini peristiwa
person, perseorangan. Jadi ini pribadi antara korban dengan pelaku, para pelaku ini. Cuman kita nggak tahu nih pelaku ini motifnya apa, itu kami serahkan kepada pihak penyidik kepolisian. Tapi kami selaku kuasa hukum yang sudah dibentuk, kami tekankan di sini ini pribadi, tidak ada kaitannya dengan kelompok atau ormas dengan ormas, tidak. Kita clearkan di sini ini pribadi, tidak ada sangkut paut dengan ormas atau kelompok atau apa. Saya kira sementara itu dulu, mungkin dari tim silakan untuk tambahkan. Terima kasih rekan kita Pak Raymond. Saya hanya menindaklanjuti daripada statement yang disampaikan oleh Pak Raymond tadi, bahwa kami yang ada di depan ini adalah sebagai kuasa hukum daripada korban, yang mana korban sudah membuat laporan. Nomor laporan polisinya 102, ya, mana jelas di sini. Ini laporan polisi yang kami buat kemarin, yang dilaporkan oleh salah satu keluarga korban. Setelah keluarga korban memberikan laporan polisi, kami dipanggil untuk mendampingi daripada korban oleh pihak keluarga. Kebetulan keluarga korban juga ada di samping kami. Nah, dengan tanda tangannya surat kuasa itu pada kami, segala apapun permasalahan hukum ini adalah kami yang menindaklanjuti daripada proses penyelidikan maupun penyidikan oleh pihak kepolisian. Sampai saat sekarang ini perlu saya jelaskan juga bahwa perkembangan terakhir korban sudah diterima BAP-nya. Kemudian salah satu oknum yang disampaikan oleh rekan kita Pak Re juga sudah diperiksa oleh Propam. Oleh karena itu, perkara ini kami mengharapkan daripada pihak kepolisian untuk diteruskan atau untuk ditindaklanjuti sehingga pelaku-pelaku yang masih berkeliaran di luar untuk segera dilakukan penangkapan. Alhamdulillah baru satu orang yang sudah ditahan. Namun yang lainnya itu belum dilakukan penahanan karena masih dalam tahap pencarian. Oleh karena itu, kasus penganiayaan dengan kekerasan ini jelas murni. Kenapa saya katakan murni? Karena unsur-unsur daripada pidana ini sudah terlanggar oleh para pelaku. Yang mana pasalnya juga jelas. Menurut KUHP yang baru adalah pasal 262 ayat 2 dan 3. Pasal itu menyatakan penganiayaan dengan cara kekerasan sehingga korban sampai saat sekarang ini masih berada di rumah sakit. Oleh karena itu, keluarga korban menyerahkan sepenuhnya kepada kami untuk menggiring daripada kasus ini supaya ada tindak lanjutnya ke depan. Oleh karena itu, kami sekali lagi mohon daripada pihak kepolisian untuk memproses kasus ini sampai ada titik terang yang jelas-jelasnya. Dan kedua, kasus ini juga kami minta kepada pihak kepolisian harus jelas, transparan, dan terbuka. Itu yang kami harapkan. Karena kasus ini murni tindak pidana. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Izin Pak, bertanya Pak, kira-kira pelaku pemukulan atau pengeroyokan itu berjumlah berapa orang? Oke, baik, terima kasih. Dari pengakuan korban, ya kan, ini karena juga dari belakang, ya kan. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima itu sekitar 4-6 orang, ya kan. Kemudian informasi yang kami dapat ini 1 orang yang sudah ditahan. Ada 1 orang sudah ditahan. Terhadap yang lain lagi, nah ini yang kami minta kepada Polresta Pontianak oleh Kasat-Reskrim. Kami percaya Polresta Pontianak dapat mengungkap peristiwa ini supaya ini terang. Karena apa? Yang itu motifnya juga kami mau tahu apa. Karena klien kami ini dipukul
dalam keadaan tidak berhadapan. Ini tiba-tiba klien kami datang, tiba-tiba dipukul, ya kan? Mana kepala itu kena gelas kaca itu, ya. Dari korban ini klien kami mengakui juga itu pecahan kaca itu masih nempel, nancap di kepala itu. Ya, rasa ini yang harus kita sebagai praktisi hukum juga kami prihatin di wilayah hukum Pontianak ini terjadi kejadian seperti ini, dan kami tidak ingin terulang. Maka dari itu kami juga mendesak kepada Kapolresta Pontianak untuk dapat segera mengungkap peristiwa ini, tangkap semua pelakunya. Ya. Yang menarik lagi ini ada oknum polisian. Kami juga minta Propam segera menindaklanjuti secara tegas, sidang etik, terbukti bersalah, jatuhkan sanksi. Jika perlu PTDH kan dia. Seharusnya polisi ini mengamankan, menyejukkan. Ini yang kami sayangkan, ada oknum-oknum seperti ini. Ya kan, ini terkesan menjebak daripada klien kami. Ya, sementara itu mungkin ada dari pihak ini keluarga yang melaporkan jadi itu. Oknum itu apakah itu dari polisi atau di polisian? Dari kota kepolisian. Polisian semuanya Ya, dan itu kami sudah dapat juga ada chatnya, komunikasi dengan klien kami. Kami sudah simpan itu sebagai bahan nanti untuk diperiksa. Pak izin Pak, katanya Pak ada salah satu pelaku berinisial R yang menurut informasi itu BD, benar nggak Pak? Nah, untuk yang itu kami tidak mau berspekulasi, ya kan? Kami tetap menyerahkan proses hukum ini kepada kepolisian, pihak penyidik, ya kan? Kami juga tidak mengetahui pelaku itu siapa-siapa, tapi informasi barang bukti apa segala macam rekaman CCTV apapun itu sudah berada di tangan penyidik. Maka dari itu, dari ada bukti-bukti tersebut, segera proses, segera tindak lanjuti, segera tangkap para pelaku ini. Oke. Gitu. Tambahan dari pihak keluarga. Kita dari pihak keluarga. Baik, terima kasih waktunya. Mungkin saya sedikit hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari pihak keluarga kami, bahwa dengan kejadian ini supaya oknum yang melakukan penjebakan itu menurut hemat kami mesti diproses sesuai dengan mekanisme yang ada, baik itu dalam institusi kepolisian ataupun secara mekanisme hukum yang semestinya. Saya rasa itu karena segala sesuatunya sudah kami percayakan kepada tim kuasa hukum. Oke, baik. Nama saya Koi. Ini begitu rekan-rekan.